Andai kalau kita ditanya, apa target tertinggi dari baktimu pada orang tua? Saya akan membuat beliau tersenyum sepanjang hidupnya. Allah. Aduh. Sudah. Itu maksud gue lebih pada gini ya, itu aja Nabi Adam itu sampai dia nggak bisa senyum loh, lihat pertikaian anaknya. Betul. Iya kan? Betul. Itu kan ya 100 tahun 100 tahun gitu. Walaupun gue pertanyaan gue berikutnya nanti mungkin kapan Nabi Adam bisa senyum lagi, itu pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya. Iya. Cuma kan pertanyaan gue itu bereaksi kita ini kan kita ayah nih Lid. Kalau si Bunda Hawa menjerit-jerit ya kan? kalau Adam tidak tersenyum 100 tahun. Iya, itu kan Gara-gara anaknya bertikai. Adalah ya Allah, gimana ya? Menyadarkan anak-anak tuh loh gimana gitu ya, supaya kalau sama orang tua tuh jaga hati orang tua lah. Ya Allah. Kalian berantem tuh, yang pasti sedih bapak ibumu. Ya Allah. Posisi kita sebagai anak tadi disampaikan sama Budi itu, kita posisi anak nih jaga hubungan kita sama saudara-saudara kita. Benar. Posisi kita sebagai orang tua punya anak, Bagaimana anak kita itu nggak bertikai, kan itu PR. Betul. PR yang punya anak banyak Sate? Saya sih di awal cuma ingin pesan gini lah, bahwa jangan sampai ini kalimat ya, jangan sampai orang tua kita ini kehilangan senyumnya gara-gara kita. Allah. Aduh, itu PR Itu saja banget sih, tuh. Sat. Itu PR asli sih. Jangan sampai mereka kehilangan senyum gara kita. Jadi makanya saya ini sampai kalimat Rasul SAW tuh. Kalimat Nabi kan kalimatnya sampai kalimatnya kan buatlah bapak ibumu tersenyum. Sebagaimana telah kau buat keduanya menangis. Kan gitu kan. Adhikhuma kama abkaitahuma. Kalau itu dijadikan panduan di hidup kita, ya kita kan juga nggak sempurna ya, Lid ya, Cang ya. Kadang-kadang ada aja yang bikin orang tua kita nangis, ya kan ada aja. Padahal kita kadang-kadang udah pengen jadi anak baik. Gitu. Tapi kaidah Nabi jelas kalimatnya, adhikhuma. Buatlah keduanya tertawa lagi, kama abkaitahuma. Sebagaimana kamu sudah membuat keduanya menangis. Benar itu sih. Kaidah penting dalam hidup tuh. Iya kan? Mahal. Gitu ya, insyaallah. Speechless gitu. Iya. Kalau orang tua saat udah deh, itu deh, ini deh. Ya. Nah, lanjut deh satu pertanyaan aneh. Gimana? Nih 100 tahun Nggak senyum. nggak senyum, ya kan? Terus apa yang membuat Nabi Adam tuh senyum lagi tuh saat? Ya Allah, itu berat, Cang. Memang berat ya. Jadi ini juga ya, maksud saya gini loh. Mengembalikan senyum orang tua itu berat. Iya. Maka jangan sekali-kali menghilangkannya. Mengembalikannya susah ya. Karena susah mengembalikan senyum beliau itu. Nabi Adamnya 100 tahun. Jadi gini, andai kalau kita ditanya, apa target tertinggi dari baktimu pada orang tua? Membuat senyum. Saya akan membuat beliau tersenyum sepanjang hidupnya. Allah. Aduh. Sudah. Iya kan? Aduh. Kan sulit menjaga itu tuh sulit. Apalagi kalau sudah kehilangan, ya Allah. Coba pertanyaan, siapa yang bisa mengembalikan senyumnya Adam alaihissalam? 100 tahun beliau nggak bisa senyum. Itu bayangannya berseberat itu. Kan bukan satu-satunya kan. Nanti ketika kita masuk dalam kisah Nabi Yusuf, sampai buta. Iya, Sang Nabi ayah, alaihissalam. gara-gara kesedihan. juga. Iya. Jadi orang tua itu, ya begitulah. Nah, pertanyaannya, ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa kapan Adam tersenyum kembali? Jawabannya ada, Jang. Ada ya? Ada. Kapan tersenyum kembali gitu. Disebutkan gini, akhirnya ya Allah tuh baik ya. Jadi ini mungkin anak-anaknya nggak ada yang bisa kembalikan senyumnya. Bayangkan loh, kalau udah hilang tuh bisa jadi semua anak nggak bisa kembalikan senyumnya. Akhirnya Allah yang langsung turun tangan untuk menyelesaikan itu. Allah kirimkan malaikat yang. Allah utus malaikat nih. Iya, kan kalau ya Adam kan sama malaikat berteman, Cang Lujang. Teman baik kan. Besti lah. Besti. Iya kan? Kalau ini teman suci. Ya kan gitu kan. Teman suci, teman surgawi gitu. Nah, sehingga ketika dalam keadaan seperti itu Allah ingin udah cukup lah, sedihmu udah cukup, kirim malaikat. Malaikat itu sama Allah diminta untuk mengucap salam. Salamnya itu sampai sekarang. Sampai sekarang salam itu masih dipakai oleh orang-orang Arab. Salamnya itu. Iya, jadi orang Arab mungkin teman-teman yang bisa bahasa Arab sering mengucap kalimat ini tapi nggak tahu riwayat ini. Mungkin. Coba. Saya sih duga begitu. Termasuk saya dulu juga nggak tahu riwayat ini. Ternyata ini kalau dalam cerita itu ternyata kalimat yang Allah kirimkan melalui malaikatnya agar Adam kembali tersenyum.
Kalimatnya begini, kalimatnya hayyakallahu wa bayyak. Oh itu hayakallah. Hayyakallah. Ente kan pernah di Arab, Cang. Pasti biasa kan? Hayakallah. Itu Zat, ya Allah. Oh itu kalimat Hayakallah. malaikat. Iya. Ya Allah, Apa kalamnya artinya? Allah. Hayyakallahu wa bayyak. Heeh. Hayyakallah itu kata tahiyya. Ini Allah mengirimkan ucapan selamatnya untuk kamu. Tahiyya itu kan penghormatan dan ucapan selamat. Wa bayyak. Nah, ini ulama ketika menceritakan ini ditanya, terus kalau gitu kata bayyak apa artinya? Bayyak itu artinya adalah Allah yang akan membuatmu kembali tertawa. Oh. Emang harus pandai, Jang. Kalau orang tua sedih itu harus pandai-pandai mencari apa yang membuat orang tua kita tertawa. Iya, Kalau di Adam enak udah ketemu malaikat ya. Iya. Temenan sama malaikat. Iya, Langsung dapat dapat sisinya. iya. Langsung Allah Betul. hibur terus Iya, malaikat. bener. Kalau kita Iya, kalau orang tua kita hari ini mungkin harus pandai-pandai mencari mana yang membuat dia tersenyum gitu, Iya, Zat. masalahnya kan nggak ada yang malaikat datang ke kita Len. Benar. Kadang kalau datang malaikat kita deg-degan. Waduh, malaikat apa ini? Iya benar. Iya benar. Iya, makanya kan ya artinya gini kan, hiburan langit itu penting kita cari. Itu. Oh. Dari mana dapatnya? Dari panduan syariat. Sorry ya. Kita akan ketemu hiburan-hiburan langit. Iya. Itu jelas lebih ampuh. Cuma untuk sampai ke sana perlu ilmu tinggi. Iya. Artinya kita harus mau belajar, mau mendekat ke Allah. Nanti kita dikirimi Allah hiburan. Iya. Di sekeliling kita di bumi ini banyak sekali hiburan. Ayo kita cari gitu. Cari. Siapa tahu ada yang bisa menghibur hati kita. Yang penting orang beriman jangan sampai lemah gara-gara sedih. Iya.